Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhrina dengan NIM 2014-30668 dari Program Studi Pendidikan Biologi Angkatan tahun 2020 Universitas 19 November Kelaka. Nah, adapun tujuan pembuatan video kali ini yaitu untuk menuntaskan tugas mata kuliah saya, yaitu mata kuliah Botani Tumbuhan Tinggi. Baik, adapun materi yang saya bahas yaitu tentang Angiospermae. Nah, adapun pokok-pokok pembahasan, yang pertama yaitu pengertian Angiospermae, yang kedua ciri-ciri Angiospermae, dan yang terakhir yaitu sistem reproduksi Angiospermae. Langsung saja, yang pertama yaitu pengertian Angiospermae. Nah, Angiospermae berasal dari dua kata, yaitu agios yang mempunyai arti tertutup, sedangkan spermae yang mempunyai arti biji. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa Angiospermae merupakan golongan tumbuhan yang dapat menghasilkan biji, serta dilindungi dengan karpel atau daun buahnya serta pembuahan ganda. Memiliki alat perkawinan yang berupa bunga atau disebut dengan Anithiophyta. Nah, sedangkan ciri yang dimiliki Angiospermae adalah bakal biji yang berada di dalam meganosporofil yang kemudian termodifikasi menjadi daun buah. Nah, sehingga membuat serbuk sari harus menembus jaringan dari daun buah supaya dapat mencapai bakal biji, daun juga dan membuahi ovum. Nah, sedangkan pada kacang-kacangan antara lain seperti selanjutnya, secara umum daun mempunyai daging tebal seperti mangga, semangga, dan jeruk. Sedangkan pada kacang-kacangan antara lain kacang panjang, kapri, buncis, yang daun buahnya berupa kulit polong yang tipis. Nah, selanjutnya yaitu materi tentang ciri-ciri Angiospermae. Nah, yang pertama yaitu mempunyai akar tunggang dan serabut. Contoh tumbuhan Angiospermae yang berakar tunggang adalah pohon mangga, sedangkan tumbuhan berakar serabut yang termasuk Angiospermae ialah anggrek. Yang kedua yaitu Angiospermae merupakan tumbuhan berbiji yang mengalami pembuahan ganda. Yang ketiga yaitu Angiospermae mempunyai buah yang berdaging tebal. Yang keempat yaitu Angiospermae memiliki struktur tubuh yang lengkap, yaitu terdiri dari akar, batang, daun, dan bunga. Nah, yang terakhir yaitu bentuk tulang. Bentuk tulang daunnya bervariasi. Ada berbagai macam variasi bentuk tulang daun dalam tumbuhan Angiospermae, yaitu berbentuk menyirip, lurus, dan menjari. Nah, selanjutnya yaitu sistem reproduksi Angiospermae. Ada sekitar 270 spesies Angiospermae yang dikenal pada hari ini. Angiospermae mencakup semua tumbuhan yang mempunyai bunga dan menghasilkan biji tertutup di dalam sebuah karpel. Ada beberapa jenis reproduksi, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama yaitu reproduksi vegetatif, dan yang kedua yaitu reproduksi generatif. Reproduksi vegetatif adalah cara reproduksi tanpa melalui pelabuhan gamit jantan dan betina. Sifat dari reproduksi vegetatif adalah menghasilkan keturunan yang identik atau sifatnya sama dengan induknya. Reproduksi vegetatif dibagi lagi menjadi dua, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Berikut penjelasan gametes. Reproduksi vegetatif alami. Yang pertama yaitu tunas. Tunas adalah bakal individu baru yang muncul di batang bagian bawah. Contohnya pohon pisang dan beberapa tumbuhan jenis palem. Yang kedua yaitu rizoma. Rizoma atau akar rimpang adalah batang tumbuh yang mendarat di tanah. Contohnya jahe, lengkuas, sansevieria, bunga tasbih, kunyit, dan alang-alang. Nah, selanjutnya itu geragi. Nah, geragi ini adalah batang yang tumbuh menjalar di atas permukaan tanah. Contohnya tanaman stroberi, arbei, dan pegagahan. Dan yang terakhir yaitu umbi akar. Nah, umbi akar ini adalah pembengkakan pada bagian akar karena perubahan fungsi dan sebagai cadangan makanan. Contohnya dahlia, wortel, dan lobak.
Selanjutnya, reproduksi vegetatif. Reproduksi vegetatif buatan. Nah, yang pertama yaitu merunduk. Nah, merunduk adalah membenamkan tangkai tanaman ke tanah sehingga tumbuh akar. Keuntungan dari perkembangan merunduk adalah menghasilkan tanaman yang memiliki sifat sama dengan induknya. Sedangkan kekurangannya adalah susah mendapatkan tanaman baru dalam jumlah banyak, contohnya pada bunga almanda. Dan yang selanjutnya yaitu cangkok. Nah, cangkok adalah mengelupas tangkai dan dibalut dengan tanah serta dibungkus dengan sabut kelapa atau plastik. Salah satu keunggulan cangkok adalah membuat tumbuhan cepat berbuah. Tumbuhan dapat memiliki sifat yang sama dengan induknya. Sedangkan kekurangannya adalah tanaman mudah roboh dan tidak tahan kering, contohnya pada mangga, jeruk, dan jambu air. Nah, selanjutnya yaitu reproduksi generatif. Selanjutnya yang materi yang terakhir yaitu tentang reproduksi generatif. Nah, reproduksi generatif ini yang pertama yaitu seperti bunga lengkap. Nah, merupakan bunga yang memiliki semua bagian bunga tanpa terkecuali, yaitu tangkai bunga, kelopak bunga, mahkota bunga, benang sari, dan putik. Contohnya adalah bunga mawar, melati, dan bunga sepatu. Dan yang terakhir yaitu bunga tidak lengkap, merupakan bunga yang tidak memiliki satu bagian bunga. Contohnya adalah bunga tanaman rumput-rumputan yang tidak memiliki mahkota bunga. Baik, itulah tadi materi yang telah saya jelaskan tentang Angiospermae. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.